Masya Allah. Baik ibu-ibu, tadi sudah di-spill sama moderator kita atau MC kita terkait tema kebaikan atau pesan kebaikan yang akan kami sampaikan, yaitu raihlah kemenangan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ibu-ibu manusia pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan, betul? Pasti kita mendambakan yang namanya kesuksesan, betul? Pasti kita mendambakan yang namanya keberkahan, keberuntungan dalam hidup, betul? Salah satu bahasa Arabnya kemenangan atau kebahagiaan tadi adalah al-falah. Sering mendengar istilah al-falah? Selalu, setiap hari diulang 5 kali, 5 waktu. Hayya alal falah, yang artinya adalah mari meraih kemenangan, atau mari meraih keberuntungan, atau mari meraih kebahagiaan, atau mari meraih kesuksesan. Tetapi ibu-ibu, ada yang tak kalah lebih penting dari kalimat hayya alal falah. Kalimat hayya alal falah adalah apa tadi? Mari meraih kemenangan artinya. Tetapi lihat lafal azan terakhir itu kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimat terakhir dari lafal azan adalah kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya? Sebelumnya ada ajakan untuk meraih kemenangan, lalu lafal azan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya? Ternyata ibu-ibu, kebahagiaan, kesuksesan yang sesungguhnya adalah jikalau lisan kita ini, ibu-ibu, lisan kita ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita di dunia ini. Kami ulangi, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan dan kemenangan yang sebenarnya adalah jikalau lisan kita ini di akhir hayat hidup kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sesungguhnya ibu-ibu adalah jikalau kebahagiaan itu mengantarkan lisan ini mengucapkan kalimat itu di akhir hidup kita. Maka jangan terlena akan tipu daya dunia ini. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang sudah tadi kita sepil di awal, yaitu kalimat hayya alal falah, yang artinya mari meraih kemenangan. Kalimat, kita sama-sama belajar bahasa Arab ini. Kalimat hayya alal falah adalah artinya kemenangan. Kemudian kalimat al-falah artinya adalah petani. Kenapa? Apa hubungannya ini? Apa hubungannya? Dua perkataan ini tadi, kalimat al-falah dan kalimat al-falah. Mirip? Mirip? Mirip. Al-falah dan al-falah. Al-falah dan al-falah itu mirip ibu-ibu. Mirip penyebutannya karena memang mirip tulisannya. Yang membedakan satu bertasydid, satu tidak bertasydid. Bila bertasydid maka dia bacanya adalah al-falah, artinya adalah petani. Bila tidak bertasydid maka bacanya adalah al-falah. Apa tadi artinya al-falah? Kami ulangi, bila bertasydid maka bacanya adalah al-falah, yaitu petani. Bila tidak bertasydid maka bacanya adalah al-falah, yaitu kemenangan. Apa hubungannya antara petani dengan kemenangan? Petani itu ibu-ibu simbol dari pekerja keras. Maksudnya apa? Jikalau kita ingin meraih yang namanya kebahagiaan dalam hidup, kesuksesan dalam hidup, kuncinya adalah apa? Bekerja keras. Itu hubungannya. Petani itu simbol dari pekerja keras. Oleh karena itu, untuk meraih kemenangan, kuncinya adalah bekerja keras. Ibaratnya, ketika kita di dunia ini menanam,
kemudian menyiram, bagaimana asupan airnya, bagaimana asupan cahayanya, sudah paskah? Sehingga ketika semuanya sudah pas, kemudian tanaman yang kita tanamkan ini bertumbuh dan berkembang, kemudian di akhirnya kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan hasilnya. Sama ketika kita di dunia. Kita di dunia ini menanam, berusaha untuk bisa apa? Mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Itulah makanya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisahnya Ibunda Siti Maryam. Tahu Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam, ibu-ibu, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesendiriannya beliau, kesedihannya beliau dan kesakitannya. Maryam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Maryam akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tidak sanggup. Sudah sendirian, tidak punya siapa-siapa, kemudian dalam keadaan kesakitan karena akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maryam mengadu kepada Allah seakan-akan Maryam itu ingin dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala saking tidak sanggupnya. Tapi apa kata Allah? Dalam Quran surah Maryam ayat ke-25. Kata Allah, Maryam, goyang-goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya ia akan menurunkan buahnya yang masak. Pasti muncul pertanyaan, kenapa Allah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma? Sementara Maryam sudah dalam kesakitan, sudah dalam kesendiriannya karena akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa lagi Allah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma tersebut? Agar apa? Agar menurunkan buahnya yang masak. Kenapa Allah tidak menggunakan kun fayakunnya? Betul ibu-ibu? Kun fayakun, jadi maka jadi. Tapi tidak. Allah malah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma tersebut. Apa maksudnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dari kisah tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dari kisahnya Ibunda Maryam tadi. Ketika engkau ingin meraih kesuksesan, keberuntungan dan kebahagiaan, maka goyang-goyangkanlah tanganmu untuk apa? Bekerja keras. Makanya Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Niscaya ia akan menurunkan buahnya yang masak. Seakan-akan Allah memberikan kita isyarat sebuah pelajaran bahwa jikalau engkau ingin meraih kesuksesan, engkau ingin meraih kebahagiaan di dunia ini, maka bekerja keraslah untuk bisa mendapatkan hasilnya di akhirat kelak. Itu. Jelas ibu-ibu? Yang ketiga yang tak kalah lebih uniknya, kita mengkaji hal-hal sederhana yang selalu kita dengar setiap harinya, yaitu lafal azan. Lafal azan itu selalu kita dengar setiap harinya ibu-ibu. Dalam 5 waktu dikumandangkan. Mari kita resapi artinya satu persatu. Kemudian kemudian keunikan yang ketiga adalah kalimat hayya 'alas shalah. Yang sebelumnya ada ajakan untuk hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan, ya kan? Kemudian kalimat hayya 'alas shalah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk as-shalah? Sebelumnya ada ajakan untuk al-falah, meraih kemenangan. Kenapa? Karena sebenarnya kesuksesan, keberuntungan yang penuh berkah adalah apa? Adalah jikalau kita mampu mendirikan sholat. As-sholat, dirikanlah sholat. Jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang penuh berkah, maka bangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? As-sholat. Melalui Jadi sholatnya jangan ditinggalkan. Jikalau kita ingin meraih yang namanya al-falah, kemenangan, keberkahan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, maka bangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shalah, dirikanlah salat. Kenapa? Karena kunci kebahagiaan itu bukan pada kita ibu-ibu. Kunci kebahagiaan itu bukan pada kita. Kunci kebahagiaan itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, kunci kebahagiaan itu bukan pada kita, tapi kunci itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan itu untuk kita, Allah yang menurunkan kebahagiaan itu untuk kita. Makanya bangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shalat, dirikan salat. Bangun koneksi dengan Allah, jalin koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi judulnya adalah raihlah kemenangan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu tadi, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, karena kemenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ada pada Allah, bukan pada kita manusia. Oleh karenanya itu ibu-ibu sekalian, ada satu kisah inspiratif yang akan saya ceritakan, yang akan kami ceritakan. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar cerita tersebut. Ada satu kisah seorang tukang cukur dan yang dicukurnya. Mungkin pernah dengar kisahnya? Ada yang sudah pernah dengar kisahnya? Belum? Oh baiklah, alhamdulillah. Baik, yang pertama kisahnya tukang cukur dan yang dicukurnya. Tukang cukur berkata bahwa saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Lalu yang dicukur tadi mengatakan, mengapa engkau tidak percaya bahwa ada Tuhan? Sementara banyak tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kemudian yang tukang cukur tadi berkata, saya tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Sebab Tuhan menjanjikan kebahagiaan, namun masih banyak orang yang sengsara hidupnya. Yang dicukur tadi ingin menjawab, tapi menjawab pun akan sia-sia. Jadi selepas dia dicukur, kemudian beranjak keluar dari tempat tukang cukur, dan dia menemukan orang yang gondrong atau panjang rambutnya. Lalu dia bawa kepada tukang cukur. Dia berkata, yang dicukur berkata tadi, saya tidak percaya bahwa ada tukang cukur di dunia ini. Saya tidak percaya bahwa ada tukang cukur di dunia ini. Lalu yang tukang cukur tadi berkata, mengapa engkau tidak percaya? Bukannya tadi saya yang mencukur rambutmu? Masa lupa? Saya yang mencukur rambutmu tadi. Lalu yang dicukur tadi mengatakan, saya tidak percaya ada tukang cukur di dunia ini. Sebab jikalau ada tukang cukur, maka tidak ada orang yang gondrong atau panjang rambutnya. Kami ulangi, sebab jikalau ada tukang cukur, maka tidak ada orang yang gondrong atau panjang rambutnya. Apa maksudnya ibu-ibu? Itulah bukti adanya Allah. Belum sampai di situ. Ketika sudah diberitahu bahwa tukang cukur yang dicukur tadi mengatakan dia tidak percaya bahwa ada tukang cukur di dunia ini karena masih banyak orang yang gondrong atau panjang rambutnya. Lalu tukang cukur tadi berkata, kenapa? Kenapa dia panjang rambutnya? Kenapa dia gondrong rambutnya? Karena dia tidak datang menghadap kepadaku. Kami ulangi, kenapa dia panjang rambutnya atau gondrong rambutnya? Karena dia tidak datang kepadaku. Jadi artinya itulah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih banyak orang yang sengsara hidupnya. Masih banyak orang yang menderita hidupnya. Masih banyak orang yang dilanda kesedihan hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyalahkan Allah ketika hidup kita tidak baik-baik saja. Kita koreksi diri kita. Apakah kita datang menghadap kepada Allah? Apakah kita datang menghadap kepada Allah? Bukankah Allah menjanjikan kebahagiaan itu jikalau apa? Kita menjalankan perintah Allah.
Seperti yang Allah katakan tadi, Allah yang memberikan ketenangan di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Oleh karenanya itu Bapak Ibu, oleh karenanya itu ibu-ibu sekalian, yang pertama tadi adalah jikalau kita ingin meraih kesuksesan, kebahagiaan dan kemenangan yang sesungguhnya adalah jikalau lisan kita ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita di dunia ini. Usahakan di akhir hayat hidup kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka pasti ia akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, jikalau kita ingin meraih kesuksesan, kebahagiaan dan keberkahan, maka milikilah sifat al-fallah. Apa tadi al-fallah? Petani, simbol dari pekerja keras. Agar kita bisa meraih atau mencapai yang namanya al-falah, yaitu semuanya pasti ingin bahagia kan? Semuanya pasti ingin meraih kemenangan kan? Maka milikilah salah satu sifat dari petani, yaitu simbol pekerja keras. Karena semuanya itu tidak didapatkan dengan mudah ya ibu-ibu sekalian. Tidak didapatkan dengan mudah. Maka rayu Allah, semoga Allah memberikan kita rahmatnya agar kita bisa semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga adalah as-shalah. Dirikanlah salat. Bangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin", ialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Jadi simpulannya ada 3 ya ibu-ibu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Usahakan di akhir hayat hidup kita mengucapkan kalimat. Kemudian yang kedua, jikalau kita ingin meraih kemenangan, maka milikilah sifat pekerja ya, al-falah, simbol dari petani yaitu pekerja keras. Kemudian yang ketiga adalah untuk semuanya adalah apa? As-shalah. Dirikanlah salat. Bangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang tenang, agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan dalam hidup. Ya, ibu-ibu sekalian, jelas sampai sini? Jelas? Apa tadi yang ke poin ketiga, 3 poinnya tadi? Yang pertama apa? Mengucapkan kalimat. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengucapkan kalimat itu di akhir hidup kita. Ya, karena janji Allah, kata Rasul, barang siapa yang mengucapkan itu akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua tadi apa? Al-falah dan al-fallah. Coba al-falah. Al-falah adalah kemenangan. Al-fallah baru pekerja. Ya, mirip kan? Biar gampang, jadi tidak dilupa. Al-falah kemenangan, al-fallah pekerja keras. Jadi untuk meraih kemenangan, mari bekerja keras. Semangat. Kemudian yang ketiga adalah as-shalah. Bangun koneksi dengan Allah. Apa yang ketiga? Salat. Salatnya jangan ditinggalkan ya. Salatnya jangan ditinggalkan. Karena salat ini ibu-ibu punya daya tariknya tersendiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka menggunakan isyarat. Saking luar biasanya itu salat. Kemudian ketika kita dalam perjalanan, sholat boleh dijamak. Yang tadinya 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Saking apa? Saking pentingnya perintah itu. Oleh karena itu jangan ditinggalkan. As-shalah. Dirikan sholat. Bangun. Minta sama Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Ya ibu-ibu? Siap? Alhamdulillah. Jadi jelas? Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan ibu-ibu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada ibu-ibu sekalian. Saya tidak menggurui ibu-ibu sekalian, tapi di sini kita sama-sama belajar. Ya ibu-ibu, anggap saja saya anak. Iya. Jadi saya tidak menggurui ibu-ibu sekalian, saya hanya sama-sama belajar.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk ibu-ibu sekalian, wabil khusus untuk diri kami pribadi. Terima kasih. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.